Yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas salah satu requestan dari salah satu komentator di channel Masobu, yang mana dia nanya ini, gimana caranya dapetin sertifikasi bahasa Jepang. Ini dia caranya. Jadi yang paling umum dan paling terkenal lah istilahnya ujiannya dalam bahasa Jepang itu ada dua tipe ujian ya. Yang pertama yang termasuk tua ya, itu namanya JLPT atau Japanese Language Proficiency Test. Yang kedua itu JFT Basic atau Japan Foundation Test. Lalu bedanya apa nih JFT Basic dengan JLPT? Ini dia 5 poin perbedaan antara JFT Basic dengan JLPT. Yang pertama dari segi tujuan dan kegunaannya. JFT Basic atau biasa disebut juga dengan JFT Basic A2 itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau ngambil visa Tokutei Gino ya, atau visa SSW, Specified Skilled Worker lah ya. Sedangkan JLPT itu cukup luas ya, jadi dia nggak cuma buat kerja di Jepang doang, tapi juga bisa untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Jadi kan visa Tokutei Gino itu untuk bekerja di Jepang. Nah, tapi kalau misalnya minasan punya JLPT, apalagi JLPT-nya tuh nggak cuma N4, N3, melainkan JLPT N2, bahkan N1, itu ruang lingkup pekerjaan yang bisa minasan ambil di Jepang itu lebih luas. Perbedaan yang kedua adalah dari segi isian dan struktur ujian, yang mana JFT Basic itu lebih fokus ke percakapan sehari-hari dan di ruang lingkup pekerjaan. Adapun strukturnya itu terdiri dari chokai alias pendengaran, dokai alias membaca, lalu ada juga bunpo ya, bunpo, sama terakhir itu kaiwa, percakapan. Bunpo itu tadi pola kalimat. Ujiannya itu sendiri dilakukan dengan komputer ya, computer based test gitu. Jadi nanti minasan datang ke tempat ujiannya, terus disuruh ngosongin semua tuh. Tas juga nggak boleh dibawa, mungkin cuma disuruh bawa KTP doang ya, KTP sama nomor ujian ya, itu bisa di print. Kalau misalnya nggak di print juga minasan bisa kasih lihat nih di HP gitu. Ini loh, saya mau ujian hari ini jam sekian gitu, ujian ini gitu. Nanti minasan kayak dikasih kertas kecil gitu buat dikasih ke staffnya, buat nanti minasan ujian, yang mana pas ngasih kertas itu biasanya ada pemeriksaan kantong dan biar benar-benar kosong gitu. Supaya apa? Supaya nggak bisa nyontek. Kalau minasan pikir wah kerjanya di komputer nanti bisa alt-tab langsung googling atau nanya chat GPT dan semacamnya, nggak bisa. Pengalaman ada siswa yang coba iseng-iseng klik kanan nggak jelas, itu endingnya malah otomatis nggak lulus. Nilainya kecil banget, nggak nyampe 50% malah ya. Makanya kalau mau ujian itu ya udahlah ya, belajar aja. Kalau misalnya nggak ngerti sama cara ngerjain ujiannya yang JFT Basic, nanya aja sama staffnya, Pak ini klik apa ya, saya mesti ngapain ya gitu. Jangan dibiarin aja minasan nggak tahu terus asal klik-klik juga nanti bisa, jangan. Terus bagaimana dengan JLPT? JLPT itu ujiannya di kertas ya, sama kayak ujian-ujian di sekolah biasa kan masih ada tuh yang masih pakai kertas gitu kan, dihitemin, tulisin nama ya, ditulisin tanggal lahir loh ya, bukan tanggal ujiannya, awas salah tulis. Yang mana struktur ujiannya tuh dibagi jadi ada kosakata ya, atau goi. Yang kedua itu ada bunpo atau pola kalimat. Yang ketiganya itu biasanya dokai atau membaca. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah chokai, listening alias pendengaran. Poin ketiga dari perbedaan antara JFT Basic dengan JLPT itu adalah dari tingkatan dan kesulitannya. Kalau di JFT Basic A2 itu ya nggak ada tingkatan apa-apa lagi ya, segitu aja gitu. Yang mana A2 itu sendiri merupakan tingkatan level komunikasi lah disebutnya. Nah kalau JLPT tingkatannya itu dari N5 sampai N1 ya. N5 itu yang paling gampang, N1 itu yang paling sulit. Yang mana di JLPT N5 dan N4 itu biasanya berupa pemahaman dasar tentang bahasa Jepang itu sendiri. Jadi dasar-dasarnya aja, baru sekedar gimana caranya bisa ngomong lah istilahnya, bisa berkomunikasi sederhana gitu loh. Yang mana N4-nya itu sendiri setara dengan JFT Basic. Nah yang tingkatan N3 itu lebih ke bahasa Jepang sehari-hari. Jadi yang biasa orang Jepang tuh sehari-hari pakai, nah itu di level N3. Di atasnya N4 ya, di atasnya JFT Basic juga. Karena kalau nggak ke Jepang biasanya nggak tahu biasanya gitu. Tapi kalau emang belajarnya rajin mah bisa-bisa aja lulus ya JLPT N3. Untuk yang level N2 itu bahasa Jepangnya sudah level tingkat tinggi ya, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin advance. Jadi benar-benar bahasa-bahasanya tuh mungkin yang biasa muncul di berita atau yang biasa di brosur-brosur perbankan gitu. Misalnya ke bank kan suka ada brosur tuh. Nah isi brosurnya itu tuh biasanya berisi kalimat-kalimat kosakata-kosakata yang muncul di ujian N2. Beberapa universitas juga meminta minasan untuk udah lulus N2 minimal ya, untuk bisa masuk ke universitas tersebut. Terus bagaimana dengan N1? Nah kalau level N1 ini nih, dia dianggapnya minasan kalau lulus itu udah setara dengan orang Jepang. Jadi bener-bener orang Jepang banget lah.
kalau udah diajakin ngomong bahasa Jepang, karena ya minasan sudah cukup banyak hafal pola kalimat beserta kosakata dalam bahasa Jepang. Dan mau orang Jepang itu mau ngomong kayak gimana, minasan pasti bisa jawab. Nggak ada yang istilahnya apa tuh artinya Shinro gitu, apa tuh artinya Oshoshiki gitu dan semacamnya gitu. Tapi Oshoshiki masih gampang sih ya. Shinro juga kayak tergantung kanjinya yang mana dulu. Apalagi dari segi pekerjaan juga, kalau misalnya punya N1, wah itu lebih luas lagi ya, minasan mau kerja di mana, mau kerja di bidang apa gitu. Karena ya udah N1 mau gimana lagi gitu. Terus untuk dapat beasiswa juga N1 kemungkinan dapat beasiswanya itu pasti jelas lebih tinggi daripada yang punyanya N2 aja gitu. Makanya saya selalu bilang ke murid-murid saya, kalau misalnya udah sampai ke Jepang, entah itu dengan visa Tokutei Gino atau apapun, bagusnya dengan sisa waktu yang dimiliki selama di Jepang itu coba ditargetin bisa dapat N1. Karena amit-amit ya mungkin minasan banyak yang pengen terus selamanya di Jepang, tapi ya karena kondisi A, B, C, D mau gak mau balik ke Indonesia, ya minasan di Indonesia kerja pun karena sudah punya N1 ya nggak bakal gaji UMR lah istilahnya gitu loh, nggak bakal dikasih gaji UMR karena ya udah punya N1, apalagi punya pengalaman kerja gitu kan. Belum lagi Tokutei Gino, pengalaman kerjanya kan 5 tahun gitu kalau konsisten. Makanya kalau udah ngambil Tokutei Gino jangan pindah-pindah, stay di satu tempat kerja. Jangan mau dibohongin sama influencer yang nyuruh minasan cuman kerja 2-3 tahun, habis itu ambil aja Senmongakko, ambil aja kuliah S1 gitu. Duit dari mana ya? Beasiswa emang ya belum tentu dapat juga, ada rekomendasinya juga. Surat rekomendasi ngurusnya gimana, ribet. Terus main sembarangan, ayo chat saja ke saya, paling yang dibalas berapa. Makanya hati-hati ya dengan influencer di Jepangan, termasuk sama saya juga ya. Jangan asal nangkep semua omongan yang saya kasih ke minasan. Usahakan diskusi juga sama orang-orang yang emang udah pernah kerja di Jepang. Lanjut aja ke perbedaan keempat dari JFT Basic dengan JLPT, itu adalah waktu dan tempat ujiannya. Kalau JFT Basic itu bisa beberapa kali ya dalam setahun, karena kan kayaknya pemerintah Jepang juga lagi gencar-gencarnya untuk Tokutei Gino ya. Kan butuh pegawai cepet nih, butuh rekrutan cepet nih. Jadi makanya ujian JFT Basic tuh lumayan banyak, beberapa kali dalam setahun. Lokasinya juga di beberapa kota itu kadang cabangnya nggak cuma satu ya. Kayak di Jakarta aja dulu mungkin cuma di Jakarta Utara tuh ya, di Pademangan sama di Mall of Indonesia gitu. Sekarang udah banyak banget, di Jakartanya doang sih. Tapi kalau di cabang di kota-kota lain kayaknya nggak begitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan bakal ditambahin lagi kan tempat ujiannya. Nah kalau JLPT itu dalam setahun cuma diadain 2 kali ya, bulan Juli sama bulan Desember. Makanya saya nyaraninnya sih untuk yang mau ngambil visa Tokutei Gino, ngambil JFT Basic itu bisa lebih cepat ya, kecuali timingnya memang pas bisa didapetin di N4-nya gitu ya. Silahkan gambling gitu, karena nggak terlalu jauh beda sih soal N4 dengan JFT Basic ya. Mau yang manapun ujiannya kan kalau belajarnya rajin pasti lulus ya nggak. Nah poin yang kelima dari perbedaan antara JFT Basic dengan JLPT itu adalah dari segi biaya ya. Nah biayanya ujian JLPT itu udah pasti lebih murah daripada JFT Basic. Istilahnya JFT Basic pun kalau misalnya harganya naik, JLPT juga naik tapi ya kecil gitu loh. Bahkan ujian terakhir nih waktu saya rekam video ini, itu kan saya sempat daftar tuh yang N1 malah ya. N1 itu 250 ribuan lah. Sedangkan JFT Basic berapa yang setara dengan N4 itu bisa 550 ribu. Yaitu di video terakhir ini nih, yang waktu saya ngerekam ini nih, harganya masih 550 ribu. Kebayang nggak kalau misalnya gagal ujian, pasti langsung keluar 1 juta. Cuman ya di satu sisi, minasan gagal bulan ini ya bisa daftar di bulan berikutnya. Seenak itu JLPT lagi. JFT Basic. Kalau JLPT gagal bulan Juli, ya mau nggak mau nunggu sampai di bulan Desember. Makanya dari segi belajar juga harusnya JLPT belajarnya lebih serius ya dibandingin JFT Basic, karena dengan durasi yang panjang itu kan harusnya bisa belajar lebih banyak gitu daripada JFT Basic yang cuma sebulan ujian gitu, atau mungkin 2 bulan 3 bulan gitu kan. Karena kadang JFT Basic tuh suka ada liburnya gitu loh, jadi suka berapa bulan tuh nggak ada ujian. Nah untuk minasan sendiri kira-kira mending yang mana, ngambil ujian JFT Basic atau JLPT? Bagusnya sih dipertimbangin dari segi visa apa yang mau minasan ambil ya. Kalau minasan mau ngambil Tokutei Gino, ya itu mau nggak mau ambilnya JFT Basic, itu lebih cepat dapat sertifikatnya. Kalau misalnya minasan ujian JFT Basic kan ujian gak lama kemudian langsung dapat ijazahnya gitu kan, langsung diserahin. Tapi kalau misalnya nunggu JLPT kan agak lama ya, waduh cuman 2 kali setahun, lama banget gitu. Jadi ya kecuali timingnya emang pas ya silahkan. Cuman kalau butuh cepet
bagusnya sih JFT Basic. Tapi kalau minasan mau ngambil kuliah di Jepang atau mau kerja di Jepang dengan ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas daripada Tokutei Gino, karena kan Tokutei Gino masih terbatas banget ya, yang paling terkenal tuh pasti perawatan lansia, pengolahan makanan, pelayanan di restoran, sama perhotelan mungkin ya. Nah, kalau punya N2 atau N1 itu lebih luas lagi pekerjaannya. Nggak cuman Tokutei Gino, bisa langsung izin Koku sekalian ya, visa yang diambil. Dan buat minasan yang mau ngambil JLPT sih, saya saranin ngambilnya itu dari N4 sampai N1 ya. N5 ya mungkin kalau minasan kolektor sertifikat silahkan ya, misalnya saya mau koleksi sertifikat-sertifikat dari N5 sampai N1 silahkan ya, saya nggak melarang. Cuman kalau misalnya pengen lebih misionaris mungkin ya sebutannya, mending ngambil dari N4, karena lulus N4 bisa ngambil buat Tokutei Gino gitu kan, lulus N3 juga bisa untuk lamar kerja di perusahaan-perusahaan Jepang, N2, N1 apalagi gitu. Nah kalau misalnya lulus N5 buat apa? Buat apa selain buat dipamerin gitu loh ya, buat kepuasan hati ya silahkan, tapi bukan saya ngelarang loh ya, ini cuman point of view saya aja. Jadi gimana nih minasan, udah mulai nentuin nggak mau ujian yang JFT Basic atau yang JLPT? Dua-duanya kalau mau ikut ujiannya tinggal googling ya, cara daftar JFT Basic, cara daftar JLPT, tinggal googling ya. Zaman udah canggih, bila perlu tanya ChatGPT sekalian atau apapun lah, sekarang teknologi udah canggih. Jadi zaman saya waktu masih kuliah gitu kan. Buat yang mau ngambil JFT Basic atau JLPT, tulis di kolom komentar ya, saya mau ngambil JLPT, saya mau ngambil JFT Basic saja gitu, silakan kita diskusi. Sekalian kalau misalnya minasan mau ada yang dibahas lagi di channel ini, silahkan tulis juga di kolom komentar ya, nanti saya akan buatin. Sama lah kayak video ini yang merupakan hasil request dari penonton Masobu. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi, Jane.